Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antini Film. Kali ini saya akan coba menceritakan sebuah film berjudul Sin Island yang dirilis pada tahun 2018. Film ini menceritakan tentang seorang pramugari yang amat sangat cantik yang diduga menjalin hubungan dengan seorang pilot. Namun kedekatan itu diketahui oleh suami si pramugari, sehingga si suami memutuskan untuk membalasnya dengan cara yang benar-benar di luar nurul. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah video pernikahan yang dibuat oleh seorang pria bernama David. Di mana video tersebut ternyata sengaja ia buat sebagai video contoh untuk diperlihatkan kepada kliennya. This is my assistant Emo. Sampai setelah David menjelaskan hasil video dan lain sebagainya, akhirnya kliennya itu setuju dengan menggunakan jasa fotografer dari perusahaan David. Salamat! Sir, happy birthday. Pada malam harinya terlihat David yang sedang merayakan hari ulang tahunnya bersama dengan beberapa rekan seperjuangannya. Saat itu, rekan-rekannya itu pun memberikan sebuah surprise kepada David, dan ternyata kedatangan istrinya lah adalah surprise itu. Di mana istri David yang bernama Kanika ini sengaja datang di malam itu, karena diketahui kalau ia jarang pulang karena sibuk bekerja sebagai seorang pramugari. Sementara David yang sebenarnya sudah lama tidak bercangkul ria dengan sang istri, ia pun langsung membawanya untuk adu cocol saat itu juga. May regalo din ako para sa'yo. Beberapa hari kemudian David dan rekan kerjanya pun mulai bekerja untuk menggarap proyek baru yang telah disepakati kemarin. Saat itu, asisten David menaruh sebuah tas di pinggir kolam yang berisikan data-data penting atau hasil dari kerjaannya itu. Lalu tak lama dari itu terlihat seorang bocil FF top up yang cukup iseng, sehingga membuat tas yang berisi data tersebut nyemplung ke dalam kolam. Sampai karena hal itulah kini hasil dari kerja mereka itu pun benar-benar harus kandas, karena di jump shot oleh si bocil top global itu. Wala na to. Akibat dari kejadian itu, kini perusahaan David pun dituntut untuk membayar ganti rugi dengan jumlah yang cukup besar. Namun David yang pusing karena tidak memiliki uang sebanyak itu, ia pun dengan terpaksa menjual semua aset-aset pekerjaannya untuk melunasi ganti ruginya tersebut. Singkat cerita 2 tahun setelah kejadian itu berlalu, kini David pun menjadi seorang yang gitu-gitu aja, alias Hardolin ngandahar mosdol jeng ulin saja. Sementara Kanika yang baru pulang kerja sambil membawa barang belanjaan, ia pun tak sengaja menemukan mantan rekan kerjanya David, yang sekarang foto-fotonya sudah tersebar di cover majalah nasional. Tak lama dari itu ketika David sedang membuka medsos, ia melihat postingan dari mantan rekan kerjanya, yang kini menjadi cover majalah. Lalu sebagai istri yang baik Kanika pun berusaha membantu David untuk kembali bekerja dan bangkit seperti dulu lagi. Namun karena David masih trauma berat atau terlalu mager karena terbiasa hardolin, ia pun mengatakan kalau butuh waktu untuk memulai kembali bisnisnya itu. Then I feel sorry for you. Pada malam harinya terlihat Kanika yang terbangun dari tidurnya, dan ia langsung turun ke bawah karena mungkin untuk mencari udara segar. Lalu tiba-tiba saja terlihat rekan kerjanya alias si pilot itu, yang secara langsung memamerkan kekerasan ularnya kepada Kanika. Namun untungnya itu hanyalah mimpi dari Kanika saja, yang entah kenapa ia bisa memimpikan sang pilot alias rekan kerjanya itu. Keesokan harinya ketika Kanika menceritakan mimpinya semalam, beberapa temannya menyangka kalau mimpi itu mungkin keinginan terpendam dari Kanika. Lalu tak lama dari itu saat Kanika bersiap-siap terbang, tiba-tiba saja si pilot tampan yang ada di mimpinya itu datang menuju ke arahnya. Dan sang pilot yang bernama Steven ini langsung membawakan tas Kanika, sehingga membuat Kanika baper dan merasa kalau pilot ini perhatian kepada dirinya. Lalu setelah pulang kerja dan saat itu sedang hujan lebat, tiba-tiba saja Steven menawarkan kepada Kanika kalau ia akan mengantarkan Kanika sampai ke rumahnya. Sementara Kanika sendiri, ia pun langsung menerima tawaran tersebut, dan ia harus pulang cepat karena suaminya yang hardolin itu sedang menunggunya di rumah. Beberapa saat kemudian ketika mereka sampai di rumah,
terlihat David yang langsung membuka pagar, dan ia merasa sedikit curiga dengan tingkah dari si pilot itu. Lalu saat itu David belum membahas tentang kecurigaannya itu, dan ia malah minta cangkul tanam kepada Kanika yang baru pulang kerja itu. Namun sayangnya saat itu Kanika menolak ajakan dari David, karena ia masih lelah dan ingin segera tidur untuk beristirahat. Hingga ketika Kanika sudah terlelap dalam tidurnya, tiba-tiba saja ada sebuah notif di ponsel Kanika, yang ternyata itu pesan chat dari Stephen. Sementara David yang mengetahui hingga membuat curiganya itu menjadi murka, ia pun secara langsung mengecek semua isi chat mereka. Dan benar saja setelah David membaca isi dari chat tersebut, terlihat Stephen yang sangat perhatian dan seakan memiliki perasaan yang lebih kepada istrinya. Pada suatu malam Kanika pun diajak untuk dinner, bersama Stephen dan juga teman-temannya yang lain. Sementara David yang sudah mulai menyimpan rasa curiga yang dalam kepada Kanika, ia akhirnya memutuskan untuk ikut makan malam bersama mereka. Bahkan kecurigaan itu semakin terlihat sangat jelas, setelah ia melihat kalau tatapan dan senyuman Kanika selalu tertuju pada si Stephen. Lalu karena hal itu juga David yang sebagai seorang suami pun harus cemburu, hingga sesampainya di rumahnya ia melampiaskan murkanya kepada Kanika. Sampai setelah itu kini David yang murka pun menjadi sangat stres, lalu ia memutuskan untuk pergi dari rumahnya itu. Keesokan paginya David dibangunkan oleh mantan rekan kerjanya dulu, karena ternyata semalam dia menumpang tidur di rumahnya. Lalu si teman yang melihat kondisi David yang sepertinya butuh hiburan, ia pun menawarkan David sebuah voucher, untuk liburan ke sebuah pulau yang bernama Sin Island. Sementara David yang memang butuh kesenangan untuk melampiaskan keadaannya, akhirnya ia pun menerima tawaran liburan tersebut. Sesampainya di sana David pun menikmati fasilitas pulau, yang menenangkan dan ia pikir bisa membantu mengobati rasa sakit hatinya. Hingga senja berganti dengan malam dan seketika saja dirinya harus teringat dengan sosok Kanika melalui cincin pernikahannya. Lalu keesokan harinya saat David terbangun di pinggir pantai, ia menyadari bahwa cincin pernikahan yang selalu dipakai menghilang secara tiba-tiba. Kemudian ketika David berusaha mencari cincin kesayangannya itu, dari kejauhan ia melihat seorang wanita yang sedang olahraga yoga. Sampai akhirnya karena si cewek merasa terganggu oleh suara David, ia pun marah karena David telah mengganggu olahraga yoganya. Singkat cerita David pun bertemu lagi dengan si wanita itu, yang pada malam itu sedang berada di sebuah resto. Lalu sebagai permintaan maaf David juga berniat menraktir si wanita, hingga terungkap kalau si cewek itu bernama Tasha. Dan diketahui kalau Tasha ini adalah seorang desainer, yang berkunjung ke Sin Island hingga ia bisa bertemu dan akrab dengan David. Ano ang plano mo ngayon? Di sisi lain Kanika yang masih menunggu pesan dari David, ia pun hanya bisa terdiam karena pesannya itu tak kunjung dibalas. Lalu keesokan harinya Tasha yang sepertinya mulai memiliki perasaan kepada David, ia pun kembali menghampirinya sembari meminta agar ia diajarkan tentang fotografi, dengan maksud untuk menyemangati David agar ia mau kembali melakukan kesukaannya dalam memotret. Let's go. Di balik itu terlihat Stephen alias si pilot tampan itu, yang sedang merayu Kanika dan terus meyakinkan bahwa dirinya adalah pria baik-baik. Ia juga mencoba menyusul Kanika ke sebuah toilet, lalu secara langsung mengajak Kanika untuk melakukan sebuah hal yang berkaitan dengan apa yang kalian tahu. Namun Kanika yang ternyata masih setia kepada David alias sang suami, ia pun menolak hingga menjauhi Stephen yang sudah sangat penasaran itu. What? Di hari-hari berikutnya kedekatan antara David dan Tasha pun semakin dekat, hingga mereka mulai berani untuk melakukan sebuah hal layaknya pasangan yang sudah resmi menikah. Sampai di suatu hari kedekatan antara David dan Tasha pun mulai diketahui oleh Kanika, yang secara langsung menanyakan di nomor berapa suaminya itu menginap. Ano yung villa ni David Santiago? Tak lama setelah sampai di tempat yang dituju, dengan murka Kanika pun langsung bergegas untuk menghampiri sang suami. Namun saat di sana tiba-tiba saja Tasha datang, lalu menyapakan Kanika hingga mengatakan kalau ada sesuatu miliknya yang ketinggalan. Dan ternyata, sesuatu tersebut adalah sebuah pelindung goa antik, yang mungkin tak sengaja tertinggal saat Tasha dan David sedang bercangkul ria.
Yang jelas saja hal tersebut membuat Kanika menjadi sangat murka. Lalu tanpa sepatah kata pun ia langsung memboyong David untuk kembali pulang ke rumahnya. Setelah itu terlihat Tasha yang ternyata juga sangat kesal. Setelah kedatangan Kanika dan Kanika membawa David kembali pulang ke rumah. Lalu singkat cerita setelah Kanika dan David sampai di rumah mereka, terlihat Kanika yang benar-benar sangat murka, karena David telah mengkhianati kesetiaannya. Bahkan saking murkanya Kanika yang memang sudah sangat kecewa, ia pun juga meminta untuk mengakhiri semuanya, dengan meminta David untuk menceraikannya. Tak lama dari itu Kanika dan David pun bercerita kepada sahabatnya masing-masing, tentang kejadian yang sedang mereka hadapi saat ini. Ternyata, di antara mereka berdua masih memiliki perasaan yang tak ingin terpisah, dan keinginan untuk memperbaiki rumah tangganya kembali. Sampai karena perasaan tersebutlah kini mereka pun kembali bertemu, lalu saling meminta maaf dan mencoba membangun kembali rumah tangga mereka. I'm so sorry. Tak lama setelah itu terlihat Tasha yang mulai mencari informasi mengenai Kanika, dengan sengaja masuk ke grup yoga yang diikuti oleh Kanika. Saat itu, Kanika tentu merasa tidak nyaman akan keberadaan Tasha, hingga ia memberitahu Tasha untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tangganya. Namun Tasha yang mendengar pernyataan tersebut malah tidak gentar, dan ia malah semakin tertantang untuk mendapatkan David. Huwag mo na kaming guguluhin. Keesokan harinya terlihat David yang kedatangan sebuah paket kado, yang ternyata paket itu berisikan sebuah kamera jadul. Awalnya, David mengira kalau itu adalah surprise dari istrinya, namun pada kenyataannya kado itu adalah kiriman dari Tasha. Lalu saat itu juga David mencoba menenangkan perasaan Kanika, dan mengatakan kalau ia akan mengembalikan kado itu kepada Tasha. Tak lama setelah David sampai di rumah Tasha, terlihat Tasha yang saat itu sedang bertengkar hebat dengan suaminya. Sementara David yang awalnya berniat akan mengembalikan kado itu, ia malah membantu Tasha untuk mengobati tangannya yang terluka dan lantas menenangkannya. Saat itu, Tasha meminta agar David tetap di sini sampai ayahnya datang, karena ia takut kalau suaminya akan kembali kasar dengannya. Lalu di sini David mencoba memberitahu istrinya atas kejadian yang sebenarnya, dan kebetulannya tempat kerjanya suami Tasha dekat dengan lokasi sekarang Kanika berada. Sampai akhirnya Kanika pun memutuskan untuk mendatangi tempat kerja suaminya Tasha, untuk mendapatkan kejelasan atas apa yang sebenarnya terjadi. Lalu saat itu suami Tasha mengaku bahwa Tasha lah yang menjadi penyebabnya, dan mengatakan kalau Tasha memiliki kepribadian yang terganggu, dan David adalah target selanjutnya. Sampai setelah mengetahui semua penjelasan itu, Kanika pun lantas langsung menyuruh David untuk segera pergi dan meninggalkan Tasha saat ini juga. Keesokan harinya saat David baru saja pulang sehabis nongkrong, ia pun dikejutkan dengan keberadaan Tasha yang sedang menawan Kanika dengan sebuah pistol. Saat itu, Tasha secara tak sengaja menekan pelatuknya, hingga mengenai dan melukai lengan dari David. Lalu Tasha yang panik pun secara langsung menyadarkan David, sementara Kanika berhasil lolos dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Sampai dari pertarungan itu Tasha pun harus meninggal, dengan sangat sadis terjatuh dari lantai atas. Lalu setelah kejadian itu dengan segala bukti rekaman CCTV, Kanika dan David pun terbukti tidak bersalah, karena kejadian yang menimpa Tasha adalah murni karena bentuk membela diri. Beberapa bulan setelahnya terlihat Kanika dan David yang sudah kembali bangkit, dari keterpurukan dan kegagalannya di masa lalu. Kini mereka pun juga berhasil mengadakan pameran fotografi hasil karya David, dan rumah tangga mereka juga semakin harmonis. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.